pada proyek inovasi. Yang pertama adalah memastikan proyek inovasi kita memang dibutuhkan oleh organisasi. Untuk memastikannya, pastikan kita mendapatkan kebutuhan atau masalah yang dihadapi organisasi kita saat ini. Ketika kita sudah dapatkan masalahnya seperti apa, disitulah kita bisa melihat inovasi tersebut dapat menjadi eksekusi yang dimana akan menghasilkan produk inovasi. Akan menguraikan bagaimana aktivitas coaching dalam sebuah proyek inovasi. Berbicara proyek inovasi, berbicaranya adalah sesuatu lompatan yang dilakukan di dalam organisasi. Berbicara inovasi bermula dari sebuah ide, kemudian menjadi sebuah analisa, kita lihat bagaimana ide tersebut dapat dieksekusi dengan baik, kita buatkan prototipenya atau kita buatkan mock-up-nya. Kemudian dari hal tersebut, dari prototipe tersebut, kita evaluasi sampai dengan menjadi barang atau produk inovasi tersebut. Apapun framework yang digunakan, sebuah proyek inovasi adalah sebuah rangkaian tahapan, di mana dalam tahapannya harus memiliki policy, harus memiliki tahapan-tahapan yang mempunyai struktur yang baik. Untuk apa? Untuk bisa memastikan produk inovasi kita sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan dalam sesi kali ini, kita akan menguraikan bagaimana melakukan coaching dalam sebuah proyek inovasi. Ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan sekalian dalam melakukan coaching pada proyek inovasi. Yang pertama adalah memastikan proyek inovasi kita memang dibutuhkan oleh organisasi. Untuk memastikannya, pastikan kita mendapatkan kebutuhan atau masalah yang dihadapi organisasi kita saat ini. Ketika kita sudah dapatkan masalahnya seperti apa, disitulah kita bisa melihat inovasi tersebut dapat menjadi eksekusi yang dimana akan menghasilkan produk inovasi. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan dalam aktivitas coaching, memastikan dahulu produk inovasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan ini dapat dijadikan sebuah project charter, sebuah sasaran utama, sebuah objektif yang harus dicapai oleh tim inovasi. Tahapan kedua, berbicara mengenai inovasi, berbicara adalah masa depan, beyond. Berbicara inovasi adalah berbicara bagaimana kita memberikan solusi yang dapat menghadirkan masa depan ke saat ini. Dan berbicara inovasi, berbicaranya adalah bagaimana kita memberikan solusi untuk bisa organisasi jauh lebih melesat dari kondisi saat ini. Tahapan kedua yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan sekalian adalah menyamakan visi. Jadi kalau yang pertama adalah berbicara bagaimana organisasi atau inovasi sesuai dengan kebutuhan organisasi, yang kedua adalah menyamakan visi dalam sebuah tim. Tentunya dalam sebuah tim inovasi memiliki latar belakang yang berbeda. Di dalam menyamakan visi ini lebih ke arah bagaimana perahu inovasi kita mampu dengan baik mengolah setiap resource yang ada. Seandainya tim Anda ada 5 orang atau 4 orang, kita dapat menyamakan persepsi untuk bisa menuju tujuan yang sudah kita tentukan. Di dalam menyamakan visi ini lebih ke arah bagaimana kita mengarahkan produk inovasi kita yang akan kita hasilkan. Dan dalam menyamakan visi ini kita harus paham dalam sebuah tim bahwa inovasi bukanlah sekedar membuat produk, tapi memberikan sebuah nilai. Itulah sebabnya beberapa brand besar, sebut saja Apple,
kemudian beberapa Pixar dengan animasinya, kemudian Walt Disney dengan produk-produk inovasinya itu mampu untuk bisa menghadirkan masa depan dan fokus terhadap pelanggan. Yang ketiga, karena coaching ini fokus di dalam inovasi, kita harus memperhatikan untuk bisa lebih banyak lagi menggali ide dari setiap elemen yang ada di dalam tim. Menggali ide ini adalah tahapan awal untuk bisa mengembangkan ide-ide inovasi yang ada di dalam tim. Dan pastikan dalam menggali ide tersebut, kita mempunyai sebuah framework, sebuah kekuatan, sebuah kerangka besar yang dapat menjaga bagaimana ide-ide ini tidak liar begitu saja. Jika produk Anda fokus di dalam pelayanan publik atau pelayanan pelanggan, fokuslah dalam pelayanan pelanggan. Jika produk Anda fokus terhadap solusi keuangan, solusi atau rantai proses sebuah manufaktur, fokuslah dalam mendukung atau memberikan solusi dalam rantai manufaktur tersebut. Jadi hal yang ketiga adalah fokus untuk bisa melakukan dan menggali ide dari setiap tim, dari setiap anggota tim yang ada dalam proyek kita. Ketika kita dapat menggali ide tersebut, kita akan mendapatkan berbagai ide-ide yang luar biasa. Dan sebagai penutup dari ketiga hal yang sudah disampaikan, semuanya bersifat terus-menerus. Lakukan terus-menerus, evaluasi terus-menerus, dan pastikan dalam setiap tahapan dilakukan secara benar. Enjoy with your coaching activity. Selalu jadikan aktivitas coaching menjadi menyenangkan. Ingat, inovasi bukanlah sesuatu yang menakutkan. Coaching bukanlah sesuatu yang mengkhawatirkan. Tapi coaching dalam proyek inovasi, bagaimana kita dapat mengembangkan sebuah ide menjadi sebuah produk inovasi yang pastinya dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Ikuti terus channel Aditya Nugraha, kita akan update mengenai tahapan-tahapan coaching di dalam proyek inovasi dalam video berikutnya.